Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu dengan judul link list atau senarai berkait. Nah, ini adalah materi masuk dalam materi struktur data. Struktur data. Jadi kalau yang sebelumnya kita pelajari itu masih dalam materi pemrograman struktural. Nah, ini kita masuk mulai materi struktur data. Nah, sekarang apa sih link list itu? Nah, jadi senarai berkait atau link list itu adalah suatu simpul atau node yang dikaitkan dengan simpul lain dalam suatu urutan tertentu. Jadi link list ini kumpulan simpul yang saling berkait, kumpulan node yang saling berkait, di mana membentuk sebuah urutan tertentu. Nah, suatu simpul ini dapat berbentuk suatu struktur atau kelas. Jadi nanti simpul-simpul yang kita definisikan itu bisa dalam bentuk definisi struktur atau kelas. Tapi nanti yang kita gunakan kebanyakan adalah struktur. Nah, simpul harus mempunyai satu atau lebih elemen struktur atau kelas yang berisi data. Jadi simpul nanti ini yang paling banyak adalah berisi 2 elemen. Jadi elemen data dan elemen penyambung. Nah, nanti ada penjelasannya. Secara teori, link list adalah sebuah node yang dihubungkan secara linear dengan bantuan pointer. Nah, Anda sudah pelajari itu materi tentang pointer. Jadi yang menghubungkan satu simpul dengan simpul lain itu adalah nanti menggunakan pointer. Jadi ditampung itu alamat di mana simpul berada. Nah, kemudian ada single link list. Jadi apabila hanya ada satu pointer yang menghubungkan pada setiap node. Nanti juga ada double. Ada single, ada double. Nanti ada materinya tersendiri. Nah, single artinya bahwa field pointernya hanya satu buah saja atau satu arah. Kemudian secara rinci senarai berantai itu lebih efisien di dalam melaksanakan penyisipan dan penghapusan. Jadi dalam rangkaian link list nanti dilakukan operasional. Operasional itu bisa penyisipan atau penambahan atau juga penghapusan. Nah, penyisipan penambahan itu nanti dapat kita lakukan apakah di awal, di tengah, atau di akhir. Nah, nanti kita akan pelajari satu persatu berkaitan dengan proses-proses untuk penyisipan dan penghapusan. Senarai berkait juga menggunakan alokasi penyimpanan secara dinamis. Jadi dinamis ini menggunakan memori langsung yang nanti akan bisa dilakukan penambahan dan pengurangan itu ketika running program. Yang merupakan penyimpanan yang dialokasikan pada runtime. Runtime itu pada saat running program. Nah, setiap node akan berbentuk struct dan memiliki satu buah field berbentuk struct yang sama yang berfungsi sebagai pointer. Jadi ini sebagai penyambungnya. Nah, dalam menghubungkan setiap node kita dapat menggunakan cara first read first access atau first read last access.
Jadi pertama diciptakan, nanti langsung bisa diakses, atau pertama diciptakan, nanti terakhir diakses. Ini dalam proses untuk menampilkannya. Nah, yang berbeda dengan deklarasi struct sebelumnya adalah satu field bernama next yang bertipe struct node. Nah, next ini nanti yang digunakan untuk menyambungkan ke simpul berikutnya. Jadi dalam setiap simpul pasti ada next. Next itu jika bernilai maka dia akan menyambung ke simpul berikutnya. Jika null atau tidak bernilai dia berarti di akhir simpul. Nah, variabel next ini akan menghubungkan kita dengan node di sebelah kita yang juga bertipe struct node. Nah, ini simpul selanjutnya. Nah, hal inilah yang menyebabkan next harus bertipe struct node. Nah, sekarang bagaimana deklarasi simpul atau node itu? Jadi mudah, misalkan ini struct node, char nama 20, int umur, float tinggi. Nah, ini adalah anggota data atau medan datanya. Kemudian di sini ada node bintang next. Jadi ini adalah deklarasi pointer yang nanti akan berisi alamat di mana simpul selanjutnya berada. Nah, ini adalah sebuah contoh deklarasi simpul atau node. Nah, ini gambaran sebuah node. Jadi ini adalah sebuah simpul. Simpul ini bagian pertama ini medan informasi atau berisikan data-data yang ditampung dalam simpul tersebut. Yang kedua, dalam sebuah simpul ini ada medan penyambung atau link field. Ini yang berisi alamat di mana simpul selanjutnya berada. Jadi ini misalkan datanya adalah 1, 2, 3. Poin ini adalah alamat di mana simpul kedua berada. Ini simpul kedua. Ini ada datanya 1, 2, 4 misalkan. Ini adalah alamat atau pointer di mana simpul ketiga berada. Nah, ini misalkan 1, 2, 7. Nah, ketika akhir simpul ini kan tidak berisi alamat. Nah, tidak berisi alamat itu diberi nilai 0 atau null, N-U-L-L. Ini null. Nah, ini adalah contoh sebuah senare berkait atau linked list dengan 3 buah simpul. Ini adalah awal simpul. Kemudian ini adalah rangkaiannya, ini karena tidak hanya 1, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini kemudian ini disebut sebagai akhir simpul. Akhir simpul ditandai dengan next-nya bernilai 0. Nah, semoga ada gambaran ya. Jadi ini adalah gambar sebuah linked list. Nah, keterangannya, pointer awal itu menunjuk ke simpul pertama dari senarai. Di sini, nanti pointer awal akan menunjuk di sini. Jadi pointer awal ini berisi alamat memori di mana simpul pertama berada. Nah, ini nanti akan ditunjuk oleh pointer awal. Nah, medan penyambung pointer dari suatu simpul tidak menunjuk simpul lain sebelum yang disebut pointer kosong. Jadi maksudnya sini, ketika medan penyambung dari suatu simpul yang tidak menunjuk simpul lain itu disebut pointer kosong dan nilainya dinyatakan dengan null. Itu di sini. Jika kita bisa melihat bahwa dengan hanya sebuah pointer awal
maka kita bisa membaca semua informasi yang tersimpan dalam senarei. Jadi kenapa hanya pointer awal saja? Karena pointer awal itu menunjuk ke simpul pertama. Simpul pertama itu ada medan penyambung yang menunjuk ke simpul kedua. Simpul kedua ada medan penyambung yang menunjuk ke simpul ketiga. Nah, simpul ketiga medan penyambungnya 0, berarti ini adalah simpul terakhir. Nah, ini adalah penggambaran simpulnya. Nah, sekarang kita akan melakukan operasi-operasi dalam linked list. Jadi yang pertama adalah menambahkan simpul. Nah, kita anggap bahwa simpul baru yang akan ditambahkan itu selalu menempati posisi terakhir dari senarei. Nah, untuk menjelaskan operasi ini, kita akan gunakan deklarasi pointer dan simpul sebagai berikut. Nah, ini yang kita gunakan. Sama dengan tadi, nah ini akan kita gunakan bahwa nanti simpulnya anggota datanya adalah nama, umur tinggi, dan ada sebuah penyambung. Jadi medan informasi dan medan penyambung. Nah, bagaimana menambahkan simpul di akhir list? Ini prosesnya. Pertama, misalkan simpul baru yang dibentuk diberi nama tem. Tem. Nah, ini diambil dari kata temporary, sementara. Ini simpul baru yang dibentuk itu dinamakan dengan tem. Untuk menambahkan simpul baru, perlu kita uji apakah linked list masih kosong atau tidak. Jadi senarei itu masih kosong atau sudah berisi. Nah, linked list yang kosong ditandai dengan awal PTR sama dengan null. Jadi pointer awal ini belum menunjuk ke simpul. Artinya berisi null. Itu dikatakan bahwa linked list masih kosong. Nah, kemudian jika tidak kosong, artinya linked listnya sudah ada, maka dibaca senarei yang ada mulai dari posisi awal sampai posisi terakhir. Nah, misalkan dengan menggunakan pointer tem2. Jadi tem2 ini nanti akan bergerak dari simpul awal sampai simpul terakhir. Ketika berada di simpul terakhir, maka tem2 berisi alamat di mana simpul terakhir berada. Nah, gimana tahu bahwa itu simpul terakhir? Simpul terakhir ditandai dengan medan penyambung dari tem2 berisi null atau tidak ada isinya. Itu dikatakan bahwa berada pada simpul terakhir. Nah, jika sudah berada pada simpul terakhir, kita tunjukkan medan penyambung tem2 dengan tem. Jadi penyambung tem2 itu kan ada pada simpul terakhir, kita isi di mana tem simpul baru berada. Sehingga sekarang terjadi penambahan di akhir senarei dengan proses semacam ini. Ini adalah langkah-langkahnya. Nah, kemudian ini programnya. Not tem2. Ini tem ini digunakan untuk simpul baru, tem2 nanti untuk membaca senarei menuju pada simpul terakhir. Ini proses pengisian data. Tem sama dengan new node. Ini diciptakan sebuah simpul baru dengan nama tem. Ini perintahnya dengan tem sama dengan new node. Jadi menciptakan node baru atau menciptakan simpul baru. Nah, kemudian ini mengisi datanya. Sein tem nama, sein tem umur, sein tem tinggi. Ini proses untuk mengisi datanya. Nah, kemudian setelah itu kita buat tem next sama dengan null. Yang artinya bahwa pada penyambung simpul tem itu diisi null. Artinya dia belum menunjuk kemana-mana.
Karena ini nanti juga akan digunakan sebagai simbol terakhir, karena ini simbol baru. Nah, setelah time next sama dengan null, kita lakukan inisialisasi pada list. Masih kosong atau tidak. If awal PTR sama dengan null. Jadi awal PTR nanti itu kan digunakan untuk menunjuk simpul pada awal linked list. Nah, jika awal PTR sama dengan null, berarti ini masih belum ada senarai berkaitnya. Nah, awal PTR sama dengan time. Jadi ketika masih kosong, awal PTR ditunjukkan atau berisi alamat time berada. Nah, ini. Else, ini kalau masih kosong ini sudah selesai. Tapi kalau tidak kosong, artinya senarai sudah ada, ini akan dilakukan pembacaan semacam ini. Time 2 sama dengan awal PTR. Time 2 ini diisi alamatnya sama dengan awal PTR. Nah, ketika list tidak kosong akan dilakukan pembacaan. While time 2 next tidak sama dengan 0. Jadi selama time 2 next tidak sama dengan 0, maka time 2 sama dengan time 2 next. Pindah ke link berikutnya atau pindah ke simpul berikutnya. Ini proses while ini akan berlangsung terus sampai time 2 next itu 0. Artinya sampai pada simpul terakhir. Jadi ketika sudah 0, maka akan dilakukan time 2 next sama dengan time. Jadi time 2 next ini pada penyambungnya diisi alamat time, simpul baru berada. Nah, dengan proses ini, maka penambahan simpul di akhir itu sudah dilakukan. Nah, di sini ya. Ini sampai sini penambahan simpul terakhir itu sudah dilakukan. Nah, sekarang bagaimana proses untuk menghapus simpul? Tadi yang pertama adalah menambah simpul, sekarang proses yang kedua adalah menghapus simpul. Tentunya yang dihapus ini adalah simpul di akhir list. Karena kita baru menambah di akhir dan menghapus di akhir list dulu. Nah, menghapus simpul di akhir perlu kita uji apakah senarai masih kosong atau tidak. Jadi link listnya itu sudah berisi atau belum. Kita cek. Jika kosong, artinya belum ada senarai, belum ada link listnya, maka tampilkan pesan list masih kosong. Nah, jika tidak kosong, perlu diuji apakah simpul dalam senarai hanya satu yang ditandai dengan medan penyambung yang berisi 0. Jadi ketika simpul itu cuma satu, medan penyambungnya adalah 0. Jadi medan penyambung ya, bukan awal PTR-nya. Kalau awal PTR sama dengan 0 berarti belum ada simpul. Tapi kalau medan penyambungnya itu 0 berarti sudah ada simpul. Nah, jika simpul lebih dari satu, maka dibaca semua simpul sampai simpul terakhir, yaitu medan penyambungnya bernilai 0. Nah, dibaca tadi dengan perulangan, dengan while. Nah, ini adalah contoh program untuk menghapus simpul di akhir senarai. Note, tem 1, tem 2. Nah, ini ada diciptakan simpul sementara tem 1 dan tem 2. If awal PTR sama dengan 0, nah, awal PTR-nya 0, berarti simpulnya belum ada atau senarainya belum ada. Tampilkan pesan list kosong.
Sudah selesai. Ketika belum ada senarenya. Nah, jika sudah ada, ini tem 1 sama dengan awal PTR. Tem 1 sama dengan awal PTR. Jadi, tem 1 ini adalah simbol sementara yang ditunjukkan sama dengan awal PTR. Nah, if tem 1 next sama dengan 0, berarti ini cuma 1. If tem 1 next sama dengan 0. Ini sudah tem 1-nya sudah menunjuk ke awal pointer, tapi ternyata penyambungnya 0. Berarti cuma satu simpul. Delete tem 1. Jadi langsung dihapus tem 1. Karena program menghapus simpul di akhir ya. Awal PTR sama dengan 0. Nah, kemudian awal PTR dikembalikan 0. Artinya pointer awal itu tidak menunjuk kemana-mana. Ketika pointer awal tidak menunjuk kemana-mana, itu dikatakan bahwa list kosong. Nah, ini else. Ini jika listnya lebih dari satu simpul. Dilakukan pembacaan. While tem 1 next tidak sama dengan 0. Tem 2 sama dengan tem 1. Ini simpul tem 2 ini untuk membaca atau menunjuk sampai akhir simpul. Kemudian tem 1 sama dengan tem 1 next. Jadi ini membaca. Tem 1 nanti akan menunjuk ke simpul-simpul selanjutnya. Delete tem 1. Nah, ini prosesnya. Proses ketika melakukan pembacaan dari awal simpul sampai akhir simpul. Sehingga proses ini menunjukkan tem 1 itu akan menunjuk ke simpul terakhir. Nah, ketika sudah menunjuk ke simpul terakhir, langsung dilakukan penghapusan simpul terakhir tadi, delete tem 1. Nah, tem 2 next sama dengan 0. Ini, tem 2 next sama dengan 0, itu adalah untuk mengubah simpul pada terakhir itu dengan 0. Artinya bahwa simpul tidak menunjuk kemana-mana lagi. Tidak menunjuk ke simpul lain. Artinya itu simpul terakhir. Nah, ini program untuk menghapus simpul di akhir. Nah, kemudian menghapus simpul di awal list. Di awal berarti di simpul pertama. Nah, menghapus simpul di awal dilakukan dengan cara menampung simpul awal pada pointer tem. Jadi simpul awal itu ditampung pada pointer tem. Pointer sementara. Kemudian mengarahkan awal PTR ke simpul selanjutnya. Jadi awal PTR ini kan selalu menunjuk ke simpul pertama. Karena yang pertama mau dihapus, maka awal dipindah ke simpul kedua. Jadi awal menunjuk ke simpul kedua, awal PTR. Nah, kemudian simpul yang ditampung dalam pointer tem dihapus. Jadi simpul pertama tadi dihapus. Nah, ini programnya. Not tem. Ini diciptakan simpul temporerinya. Tem sama dengan awal PTR. Jadi awal PTR ini menunjuk ke simpul 1. Tem sama dengan awal PTR, berarti simpul 1 pertama itu ditunjuk oleh tem dan juga PTR, awal PTR. Nah, selanjutnya awal PTR sama dengan awal
PTR next. Jadi pointer awal sekarang ditunjukkan ke pointer kedua. Nah, baru delete temp, hapus temp. Sehingga dengan proses ini simpul pertama itu sudah dihapus. Nah, kemudian menampilkan list. Nah, sebelum menampilkan list, perlu kita uji apakah senare kosong atau tidak. Jika kosong, kita tampilkan pesan bahwa list kosong. Jika senare tidak kosong, maka kita baca senare mulai posisi awal sampai simpul terakhir. Nah, bagaimana programnya? Note temp. Temp awal sama dengan awal PTR. Jadi ini kita tunjukkan bahwa temp itu sama dengan posisi pertama senare. If temp sama dengan null, nah ini senarenya masih kosong. Karena apa? Karena awal PTR belum menunjuk kemana-mana. Jadi tampilkan message list kosong. Selain itu, while temp tidak sama dengan null. Artinya ini akan dilakukan perulangan dengan menggunakan while selama temp tidak sama dengan null. Ini menampilkan isinya, seout nama, temp nama, seout umur, temp umur, seout tinggi, temp tinggi. Nah, if temp sama dengan posisi, nah ini kita nanti akan ada posisi untuk bantuan. Nah, seout ini untuk menampilkan, ini posisi note pada pembacaan atau menampilkannya. Ini ganti baris. Nah, temp sama dengan temp next. Sekarang diisi temp sama dengan temp next. Nah, ini di akhir ya, di akhir ini menunjukkan akhir list. Ini ada semacam keterangan bahwa ini adalah akhir list. Data terakhir sudah dibaca. Nah, sudah selesai. Ini contoh rangkaian program untuk menampilkan senare. Nah, kemudian saya tunjukkan program lengkap untuk menambah di akhir, menghapus di akhir, dan menghapus di awal. Nah, ini program lengkapnya. Deklarasi simpulnya, struct note, char nama, int umur, float tinggi. Note, bintang next. Ini adalah medan penyambung, ini medan informasi atau medan datanya. Note, awal PTR sama dengan null. Jadi, diciptakan sebuah simpul awal PTR yang pertama diisi null. Awal PTR ini nanti digunakan untuk menunjuk ke awal pointer. Kemudian note posisi. Jadi ini untuk menampilkan nanti pointer bantu yang digunakan untuk menampilkan. INT pilih. Nah, kita akan membuat menu pilihan nanti untuk untuk operasi list, apakah menambahkan di akhir, menghapus di akhir, atau menghapus di awal. Nah, ini adalah fungsi tambah simpul yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Fungsi tambah simpul dikemas dalam fungsi tanpa nilai balik untuk menambah simpul. Kemudian fungsi tampil list atau tampil senare. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian fungsi untuk hapus simpul akhir. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi.
Kemudian ini adalah fungsi untuk hapus simpul awal. Hapus simpul awal. Jadi di sini adalah fungsi hapus simpul awal, hapus simpul akhir, kemudian tampil senare menampilkan, dan tambah akhir. Ada 4 fungsi yang dibuat. Kemudian di main, INT main, awal PTR sama dengan 0. Tampil senare. Ini menampilkan isi senare. Pertama tentunya kosong karena belum ada isinya. Ini di atas menu. Sayout menunya, ini menunya. 0 itu keluar program, 1 tambah akhir, 2 hapus akhir, 3 hapus awal. Pilihannya yang mana? Nah, ketika pilihan 1 berarti memanggil fungsi tambah simpul akhir. Pilihan 2 memanggil fungsi tambah simpul akhir. Hapus simpul akhir. Kemudian pilihan 3 itu hapus simpul awal. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang dipanggil berdasarkan menu pilihan. Do, while, pilih tidak sama dengan 0. Jadi ketika pilihannya 0 maka keluar dari program. Baiklah, kita coba ya. Execute, compile, and run. Nah, ini. List kosong. Berarti ini pertama menampilkan isi list pertama kali. Karena pertama berarti belum ada listnya, kosong. Kita tambah 1. Pilihan 1. Namanya Budi. Umurnya 20 tahun. Tingginya 175. Nah, kita lihat di sini. Ini dari pemanggilan program menampilkan isi list. Nama Budi, umur 20, tinggi 75. Ini adalah posisi simpul. Karena ini baru ada 1 simpul. 1 simpul. Akhir list. Kita tambah lagi. Namanya Joko, umurnya 25, tingginya 170. Nah, kita perhatikan di sini. Posisi simpul, awal simpul ini tetap menunjuk pada simpul pertama Budi. Kemudian ini ditampilkan terus sampai simpul akhir. Saya tambah lagi. Namanya Kiki. Umurnya 15 tahun. Tingginya 160. Nah, kita perhatikan namanya Kiki, umur 15. Ini adalah proses penambahan. Ini ada ditambah di akhir karena kita baru programnya menambah di akhir simpul. Nah, saya tambahkan 1 lagi. Namanya Paijo. Umurnya 40 tahun. Tingginya 180. Nah, ini data-datanya. Nah, sekarang saya akan hapus di awal dulu. Hapus di awal itu pilihan nomor 3. Anda perhatikan, proses menghapus di awal ini akan ngecek senare kosong atau tidak. Jika kosong, tampilkan list kosong. Jika tidak, akan dibaca. Nah, ini karena menghapus di awal, berarti nomor 1 akan dihapus Budi. Jadi temnya menunjuk ke Budi, kemudian posisi awalnya itu ditunjukkan ke Joko. Baru tem dihapus. Ini hapus awal, pilihan nomor 3. Nah, sekarang Budi sudah kehapus. Sekarang hapus di akhir, pilihan nomor 2, Paijo. Jadi ini karena senarenya tidak kosong, maka akan dibaca. Tem itu akan membaca pada Joko, kemudian Kiki, kemudian Paijo. Ketika
tem itu berada di paijo, nah, maka paijo dihapus atau tem menuju ke paijo dihapus. Kemudian simpul pada kiki penyambungnya itu diberi 0, artinya itu simpul terakhir. Kita hapus nomor 2, simpul akhir. Nah, Anda lihat paijo dihapus. Kita hapus lagi, kiki dihapus. Kita hapus lagi, ini Joko dihapus ke list kosong. Nah, list kosong. Sekarang kalau kita hapus nomor 2, nah, list kosong. Hapus awal, list kosong. Nah, ini karena belum ada pengecekan sehingga langsung keluar dari program. Belum ada pengecekan apakah list kosong atau tidak. Karena di sini langsung menghapus. Harusnya ada pengecekan seperti ini juga. Nah. Tinggal copy aja di sini. Tem sama dengan awal PTR. Jadi if saya copy dari hapus awal. Nah, ini. Tem sama dengan awal PTR. If tem sama dengan 0, say out list kosong. Nah, else nah, baru dihapusin. Sekarang kita coba good, compile and run. Nah, saya akan menghapus di awal nomor 3. Nah, list kosong. List kosong. Saya tambahi 1 dulu, Budi, umurnya 20, 180. Nah, hapus awal 3. Sekarang list kosong, 3 lagi list kosong. Oke ya, sudah bisa. 0. Baiklah, demikian untuk materi hari ini berkaitan dengan senarai berkait. Ini untuk materi tambah awal, hapus awal, dan hapus akhir. Nah, ini mungkin baris-baris programnya memang sedikit agak perlu perhatian, sedikit membingungkan, dan ini memang butuh fokus untuk mempelajarinya, butuh teliti untuk mempelajarinya. Nah, syukur-syukur masih menggunakan ilustrasi gambar. Ilustrasi gambar ini insya Allah akan lebih memudahkan. Baik, demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.